Bayangkan sebuah pesawat yang ukurannya relatif kecil. Baling-balingnya berputar seperti pesawat latih biasa, namun mampu membawa senjata mematikan dan terbang rendah di atas medan konflik dengan ketepatan yang menakutkan. Inilah Super Tucano. Banyak orang mungkin mengira pesawat ini hanyalah pesawat latih lanjutan. Tetapi di balik tampilannya yang sederhana, Super Tucano telah menjadi salah satu pesawat serang ringan paling efektif di dunia modern. Digunakan di berbagai konflik nyata, pesawat ini seringkali bekerja di tempat yang tidak mampu dijangkau jet tempur mahal dan kompleks. Justru karena kesederhanaannya, Super Tucano menjadi solusi yang sangat mematikan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah pesawat baling-baling bisa bertahan dan bahkan unggul di era jet tempur supersonik? Dan mengapa banyak negara, termasuk negara-negara dengan pengalaman tempur nyata, justru mempercayakan misi penting mereka pada pesawat ini? Untuk memahami jawabannya, kita perlu menyelami lebih dalam filosofi, sejarah, dan peran Super Tucano dalam peperangan modern. Super Tucano dikembangkan oleh Embraer, perusahaan dirgantara asal Brasil, sebagai evolusi dari pesawat latih dasar EMB 312 Tucano. Namun sejak awal, Super Tucano tidak dirancang hanya untuk ruang kelas udara. Pesawat ini lahir dari kebutuhan nyata Amerika Latin akan platform yang mampu menghadapi pemberontakan bersenjata, penyelundupan narkotika, dan konflik asimetris yang terjadi di wilayah terpencil. Lingkungan seperti ini tidak membutuhkan jet tempur mahal dengan kecepatan tinggi, melainkan pesawat yang bisa terbang lama, rendah, lambat, dan akurat. Dari sinilah konsep Super Tucano terbentuk, sebuah pesawat latih yang dipersenjatai, atau lebih tepatnya, pesawat serang ringan yang juga mampu melatih pilot. Filosofi desain ini membuat Super Tucano berbeda dari banyak pesawat tempur lain. Ia tidak mengejar kecepatan ekstrim atau teknologi siluman, tetapi mengutamakan keandalan, fleksibilitas, dan biaya operasional yang rendah. Hal inilah yang kemudian membuatnya sangat menarik bagi banyak negara berkembang, sekaligus bagi kekuatan militer besar yang menghadapi perang non-konvensional. Secara teknis, Super Tucano mungkin tidak mengesankan jika dibandingkan jet tempur modern, tetapi justru disinilah letak kekuatannya. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop yang sangat efisien, memungkinkan waktu terbang yang lama dengan konsumsi bahan bakar yang relatif kecil. Dalam satu misi, Super Tucano bisa berada di udara berjam-jam, mengawasi area luas, memberikan dukungan udara dekat, dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Kemampuan ini sangat krusial dalam operasi melawan kelompok bersenjata kecil yang bergerak cepat dan sering bersembunyi di medan sulit. Super Tucano juga dilengkapi avionik modern, kokpit digital, sistem navigasi presisi, serta kemampuan menggunakan senjata berpemandu. Dengan kata lain, meski terlihat sederhana dari luar, pesawat ini membawa otak yang sangat modern. Ia memungkinkan pilot untuk bertindak cepat, akurat, dan tetap aman bahkan dalam kondisi medan tempur yang kompleks dan tidak terduga. Keunggulan Super Tucano semakin terasa ketika kita melihat perannya dalam operasi tempur nyata. Di berbagai negara, pesawat ini telah digunakan untuk misi anti pemberontakan, patroli perbatasan, hingga serangan presisi terhadap target darat. Karena mampu terbang rendah dan lambat, pilot dapat mengidentifikasi target dengan mata sendiri, bukan hanya mengandalkan sensor jarak jauh. Hal ini sangat penting dalam konflik asimetris, di mana kesalahan sasaran dapat berdampak besar secara politik dan kemanusiaan. Super Tucano juga dikenal tangguh, mampu beroperasi dari landasan sederhana, bahkan di daerah terpencil dengan infrastruktur minim. Ketahanan ini membuatnya menjadi pilihan ideal bagi negara-negara dengan wilayah luas dan kondisi geografis menantang. Dalam banyak kasus, kehadiran Super Tucano di udara saja sudah cukup untuk memberikan efek gentar, karena kelompok bersenjata tahu bahwa pesawat ini bisa menyerang dengan cepat dan tepat. Salah satu aspek yang sering luput dibahas adalah peran Super Tucano sebagai pesawat latih tempur. Pesawat ini dirancang untuk menjembatani transisi pilot dari pesawat latih dasar ke jet tempur. Artinya, seorang pilot tidak hanya belajar terbang, tetapi juga belajar berpikir seperti pilot tempur sejak dini. Kokpit Super Tucano dirancang menyerupai jet modern, dengan tampilan digital dan sistem senjata yang realistis.
Hal ini membuat proses pelatihan menjadi lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan tempur nyata. Banyak angkatan udara melihat ini sebagai keuntungan besar karena mereka bisa menghemat biaya pelatihan sekaligus meningkatkan kualitas pilot. Dengan Super Tucano, latihan dan operasi tempur tidak lagi terpisah secara kaku, melainkan menyatu dalam satu platform yang fleksibel. Dalam konteks global, popularitas Super Tucano tidak terjadi secara kebetulan. Banyak negara menghadapi ancaman yang tidak cocok ditangani oleh jet tempur mahal. Perang modern tidak selalu melibatkan pertempuran udara antar negara, melainkan konflik internal, terorisme, dan kejahatan lintas batas. Dalam skenario seperti ini, Super Tucano justru menjadi alat yang sangat relevan. Biaya operasionalnya yang rendah memungkinkan frekuensi patroli tinggi, sesuatu yang sulit dicapai jika hanya mengandalkan jet tempur. Selain itu, pesawat ini relatif mudah dirawat dan tidak membutuhkan infrastruktur kompleks. Kombinasi ini menjadikannya pilihan rasional bukan hanya bagi negara berkembang, tetapi juga bagi kekuatan besar yang ingin solusi praktis untuk misi tertentu. Namun menyebut Super Tucano sebagai mematikan bukan berarti ia tanpa risiko atau kelemahan. Pesawat ini tidak dirancang untuk menghadapi pertahanan udara canggih atau pertempuran udara melawan jet tempur modern. Karena itu, penggunaannya harus sangat kontekstual dan didukung strategi yang tepat. Super Tucano unggul ketika digunakan sesuai perannya, bukan sebagai pengganti jet tempur utama. Di tangan yang salah, atau dalam skenario yang tidak tepat, pesawat ini bisa menjadi rentan. Inilah mengapa keberhasilan Super Tucano tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh doktrin, pelatihan, dan pemahaman medan tempur oleh penggunanya. Menariknya, Super Tucano juga mencerminkan perubahan cara pandang dunia terhadap kekuatan udara. Selama bertahun-tahun, kekuatan udara identik dengan jet tercepat dan tercanggih. Namun, pengalaman di berbagai konflik menunjukkan bahwa efektivitas seringkali lebih penting daripada kemewahan teknologi. Super Tucano membuktikan bahwa pesawat yang cukup dan digunakan dengan cerdas bisa memberikan dampak strategis yang besar. Ia mengingatkan kita bahwa peperangan modern bukan hanya soal siapa yang paling maju, tetapi siapa yang paling mampu menyesuaikan diri dengan realitas di lapangan. Di Indonesia sendiri, Super Tucano memiliki peran yang sangat spesifik dan penting. Dengan wilayah yang luas, medan yang beragam, dan tantangan keamanan yang sering bersifat non-konvensional, pesawat ini menjadi alat yang relevan. Ia mendukung misi patroli, pengawasan, dan pelatihan dengan cara yang efisien. Keberadaan Super Tucano menunjukkan bahwa kekuatan udara tidak selalu harus ditampilkan secara mencolok, tetapi bisa bekerja secara senyap dan konsisten, menjaga stabilitas dari hari ke hari. Pada akhirnya, Super Tucano adalah contoh nyata bahwa kekuatan tidak selalu datang dari ukuran atau kecepatan. Ia adalah pesawat yang lahir dari kebutuhan nyata, dirancang untuk kondisi nyata, dan digunakan dalam konflik nyata. Kesederhanaannya justru menjadi sumber kekuatannya. Dan mungkin inilah pelajaran terpenting dari Super Tucano. Dalam dunia yang semakin kompleks, solusi paling efektif seringkali bukan yang paling spektakuler, tetapi yang paling tepat guna. Menurut Anda, apakah pesawat seperti Super Tucano akan semakin dibutuhkan di masa depan? Atau justru akan tergeser oleh teknologi baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi inilah yang membuat kita terus belajar bersama.